Selamat malam Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menjawab beberapa soal yaitu dari nomor 1 sampai nomor 7. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pemahaman Anda tentang jurnal nasional dan jurnal internasional. Nah, saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang jurnal nasional dan jurnal internasional. Jurnal nasional adalah publikasi ilmiah yang diterbitkan di Indonesia dan biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Penulis dan pembacanya sebagian besar berasal dari dalam negeri. Sedangkan jurnal internasional diterbitkan oleh lembaga internasional, ditulis dalam bahasa Inggris, dan melibatkan penulis serta editor dari berbagai negara. Jurnal internasional juga sering diindeks di database seperti Scopus atau Web of Science. Nah, pertanyaan yang kedua, jelaskan tentang plagiarisme dan jenisnya. Nah, plagiarisme dan jenis-jenisnya. Plagiarisme adalah tingkatan mengambil karya atau ide orang lain dan mengakuinya sebagai milik sendiri tanpa mencantumkan sumber. Nah, ada beberapa jenis plagiarisme, seperti plagiarisme langsung, yaitu menyalin kata per kata tanpa sumber. Ada juga plagiarisme mozaik, parafrase tanpa mencantumkan sumber, self-plagiarisme, dan plagiarisme yang tidak disengaja karena kelalaian. Semua bentuk ini tetap dianggap pelanggaran etika akademik. Nah, yang pertanyaan nomor 3, jelaskan pemahaman Anda tentang ragam bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah. Ragam bahasa dalam karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, kita harus menggunakan ragam bahasa baku dan formal. Bahasa yang dituliskan harus sesuai kaidah bahasa Indonesia, objektif, jelas, dan tidak bertele-tele. Hal ini penting agar tulisan kita mudah dipahami, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, pertanyaan yang keempat, jelaskan pemahaman Anda tentang penyuntingan dan langkah-langkahnya. Penyuntingan dan langkah-langkahnya. Penyuntingan adalah proses penting dalam penulisan karya ilmiah. Tujuannya untuk memperbaiki naskah agar lebih baik dan sesuai standar. Langkah-langkah meliputi membaca ulang naskah, memeriksa struktur logika, memperbaiki ejaan dan tanda baca, menyederhanakan kalimat, dan memastikan semua kutipan serta daftar pustaka sudah benar. Pertanyaan yang kelima, karya ilmiah adalah satu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistematis dan bersifat ilmiah. Sistematika dan bersifat ilmiah. Sistematika artinya yaitu penyusunan isi tulisan secara berstruktur, misalnya dari pendahuluan hingga kesimpulan. Sedangkan bersifat ilmiah berarti tulisan itu disusun berdasarkan data dan logika, bukan opini pribadi. Jadi harus menggunakan metode yang jelas dan sumber yang valid. Nah, pertanyaan yang keenam, mengapa teknik penulisan perlu dikuasai? Teknik penulisan ilmiah penting karena mampu kita menyampaikan ide secara jelas, logis, dan berstruktur. Penulisan yang baik juga menunjukkan kredibilitas kita sebagai peneliti dan menjadi syarat utama dalam publikasi, skripsi, atau karya ilmiah lainnya. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 7. Sebutkan 5 macam tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan penulisan karya ilmiah antara lain yang pertama, menyampaikan hasil penelitian secara sistematis. Yang kedua, memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menjadi referensi untuk penelitian berikutnya. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir kritis. Yang kelima, mendokumentasikan pemikiran atau penemuan akademik. Nah, hanya ini yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan. Menurut pendapat kami,
Kurang lebihnya kami minta maaf dan kami ucapkan selamat malam dan terima kasih.